Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedang Abdurrahman, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan hasil ruang kolaborasi bersama teman-teman saya, yang mana pemaparan ini mencakup mengenai tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum masuk ke kasus yang akan kita bahas, perkenalkan inilah kelompok 3 yang mana beranggotakan saya sendiri, Dadang Abdurrahman, dan keduanya adalah Bu Yulia, dan yang ketiga adalah Pak Separhan. Sebelum masuk ke kasus, saya akan memaparkan terlebih dahulu ada 4 paradigma dilema etika, yang mana dari paradigma dilema etika ini ada 4 diantaranya. 1. Individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Tentunya dari paradigma dilema etika ini pasti nanti setiap kasusnya akan masuk kemana? Apakah ke individu lawan kelompok? Apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Atau kebenaran lawan kesetiaan? Atau bahkan jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan, ada dasar atau prinsip pengambilan keputusan. Nah, dari prinsip pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 3. Di antaranya, yang pertama, berpikir berbasis akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian, kita masuk ke dalam studi kasus. Kasus ini kami ambil dari salah satu siswi SMP Negeri 2 Cianjur, yang mana bernama Sipa. Sipa memiliki seorang ayah, tentunya memiliki seorang ibu juga, dan memiliki beberapa adik. Namun, pada suatu ketika, ayah Sipa ini mengalami kecelakaan saat hendak pergi bekerja. Ayahnya ketika saat mengalami kecelakaan, tentunya dia tidak bisa lagi untuk bekerja karena kondisi ayahnya tersebut sangat memprihatinkan. Ayah Sipa begitu sedih karena ia merasa tidak akan mampu memenuhi kebutuhan biaya sekolah. Terlebih lagi, Sipa memiliki 2 orang adik yang masih kecil. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Selama ayahnya sakit, ibunya Sipa berjualan makanan seadanya untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Sipa selama ini tergolong anak yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik, sehingga sebagai wali kelas tentunya memiliki kewajiban khusus dengan memperhatikan keadaan anak tersebut dengan mengusulkan beberapa kebijakan sekolah. Setelah mendalami kasus Sipa tersebut, kami perlu melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Namun, pengambilan keputusan itu haruslah dibentuk terlebih dahulu keputusannya. Maka, dalam pengambilan keputusan, itu ada 9 langkah yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengambilan keputusan secara bijaksana. Langkah yang pertama yaitu adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Nah, setelah kami analisis bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut adalah nilai keadilan dan nilai kepedulian. Kenapa? Karena di sini ketika saat Sifa itu dibantu, tentunya itu akan menjadi kecemburuan bagi siswa-siswi lainnya. Namun, satu sisi kita merasa kasihan terhadap Sifa tersebut karena memang kondisinya orang tuanya secara tiba-tiba kecelakaan yang akhirnya berpengaruh terhadap Sipa ini untuk bersekolah. Kemudian, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Nah, jika berbicara mengenai siapa yang terlibat, tentunya yang harus kita libatkan adalah komite sekolah, yang kedua, kepala sekolah, yang ketiga, guru, dan yang keempat, siswa, dan yang terakhir tentunya adalah orang tua. Nah, kenapa komite sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua ikut dilibatkan? Karena memang ini kasusnya adalah bisa menjadikan Sifa ini
tidak berlanjut sekolah karena memang orang tuanya sekarang sedang kecelakaan dan tidak bisa membiayai Syifa untuk bersekolah. Maka dari itu, perlulah suatu kondisi, perlulah suatu diskusi, koordinasi antara komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Langkah pengambilan keputusan yang ketiga adalah apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Nah, setelah kami analisis, yaitu ayah Syifa mengalami kecelakaan. Kemudian, Syifa ini anak pertama dari keluarganya. Yang berikutnya adalah pemberi nafkah utamanya yaitu ayahnya tentunya. Kemudian, jika ibunya mendapatkan nafkah itu memang dari hasil berjualan makanan. Namun, ibunya berjualan ini ketika saat ayahnya sedang atau pada saat kecelakaan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah Sipa ini berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian Sipa ini aktif dalam organisasi sekolah. Dan ketika saat kami analisis, tentunya ketika saat berkaitan dengan sekolah, Sipa terhambat dalam partisipasi biaya-biaya yang memang sudah disepakati antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian langkah keempat dalam pengambilan keputusan yaitu melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah, di sini dalam pengujian benar atau salah itu ada 5 yang harus kita uji. Yang pertama, uji legal. Nah, ketika saat kita analisis bahwa uji legal ini tidak terdapat pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Kenapa demikian? Karena kasus tersebut hanya permasalahan pembiayaan sekolah saja, yang mana itu memang keluarnya dari orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah uji regulasi. Nah, apa yang diuji? Ternyata di uji regulasi ini ketika kami analisis tidak terdapat pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut. Ya, Pak. Betul, karena dalam kasus SIPA ini kan orang tuanya adalah yang pemberi nafkah utama, namun kecelakaan sehingga dia belum bisa memberikan nafkah atau belum bisa membiayai SIPA sekolah. Kemudian pengujian yang ketiga adalah uji intuisi. Nah, ternyata ketika saat kami analisis dari kasus tersebut tidak berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan. Karena memang ini bukan pelanggaran atau bukan kasus yang besar atau melibatkan pihak luar gitu ya. Ini hanya sebuah kasus yang memang kasusnya secara mendadak dan itu pun hanya sebatas kasus tidak sekolah atau memungkinkan si Pak ini tidak bisa sekolah. Oke, kemudian pengujian yang selanjutnya adalah uji publikasi. Nah, pada uji publikasi ini kami menganalisis tidak untuk dikonsumsi di media sosial, terutama permasalahan keuangan. Kenapa? Karena kasus ini tentunya kasus yang memang perlu ditindaklanjuti, perlu dibantu justru oleh pihak sekolah karena memang secara permasalahan ini mungkin ini berkaitan dengan kondisi Siva ini untuk bisa terus bersekolah. Kemudian pengujian yang terakhir adalah uji panutan. Dari uji panutan ini, ketika kami analisis, wali kelas itu bisa menjembatani permasalahan antara anak tersebut dengan pihak sekolah dan bisa berkoordinasi menghubungkan antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, ternyata dari pengujian-pengujian tersebut, kasus yang dianalisis oleh kami ternyata tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik, dan tidak melanggar uji intuisi. Tentunya ini akan menjadi sebuah keputusan yang bijaksana. Kemudian, langkah kelima dalam pengambilan keputusan yaitu adalah paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut. Setelah kami analisis paradigma
yang terdapat dalam kasus tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tentunya kita harus adil dengan semua siswa, namun kita kasihan dengan kondisi siswa yang memang tidak bisa bersekolah atau bisa saja siswa ini berhenti sekolah. Kemudian, langkah pengambilan keputusan berikutnya adalah prinsip mana yang dipakai. Nah, setelah kami analisis, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kenapa? Karena kita dengan kondisi sifat seperti ini tentunya sebagai guru, kita harus memikirkan kepedulian terhadap anak. Kemudian, langkah pengambilan keputusan selanjutnya adalah apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, yang mana disebut dengan investigasi opsi trilema. Nah, opsi ini kami pilih ternyata jika tidak mendapatkan kebijakan dari pihak sekolah, kemungkinan besar murid tersebut akan berhenti sekolah. Nah, intinya berarti diharapkan pihak sekolah bisa memberikan kebijakan terhadap murid tersebut. Kemudian, jika itu tidak terwujud, maka opsi yang berikutnya adalah membuka donasi kepada warga sekolah untuk dapat membantu siswa tersebut. Tentunya ini akan berpeluang kepada siapa saja, ya terutama kepada guru-guru mungkin yang ingin bersedekah, menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu anak tersebut agar terus bisa bersekolah. Kemudian, dalam pengambilan keputusan, langkah selanjutnya adalah apa keputusan yang akan Anda ambil? Tentunya, keputusan yang kami ambil setelah analisis-analisis yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa kami sepakat berupaya untuk memastikan murid tersebut terus bersekolah. Bagaimanapun caranya, akan diusahakan supaya anak tersebut bisa sekolah. Kenapa? Karena anak ini tadi yang pernah saya sampaikan bahwa anak ini siswa kelas 9 yang mana notabene tahun terakhir di sekolah tersebut. Kalau misalkan siswa tersebut berhenti, sayang juga dia sudah belajar, sudah bersekolah selama 2 tahun lebih, yang mana hanya satu langkah lagi kalau misalkan ternyata berhenti karena kondisi keadaan yang ada, tentunya itu akan sangat disayangkan. Maka dari itu, kami sepakat secara kelompok dalam pengambilan keputusannya apa? Berupaya untuk memastikan murid tersebut terus bersekolah. Kemudian, langkah terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, setelah dari awal sampai akhir saya menganalisis atau kelompok kami menganalisis bahwa sampai tadi keputusan yang ke-8 atau dalam membuat keputusan kami sepakat untuk mempertahankan, untuk berupaya agar siswa itu terus bersekolah. Nah, ketika kami lihat lagi keputusannya dan kami refleksikan, ternyata keputusan yang diambil sudah tepat karena keputusan tersebut berpihak pada murid agar tetap bersekolah. Nah, dalam pengambilan keputusan tentunya kita semuanya harus berpihak pada murid, apalagi dengan kasus kondisi yang mana orang tua dari murid ini mengalami musibah. Tentunya kita harus berupaya membantu siswa tersebut dalam arti membantu agar siswa tersebut terus bersekolah. Kenapa? Karena dengan membantu siswa tersebut berarti kita sudah mempertahankan cita-cita yang ingin diraih oleh siswa tersebut.
Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan dari hasil analisis tersebut menggunakan 9 langkah dalam melakukan pengambilan keputusan, mudah-mudahan sudah tepat. Karena yang kami lakukan benar-benar mengikuti kerangka yang memang sudah disediakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Sehingga insya Allah akan mengambil atau insya Allah akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan meminimalisir kerugian atau dampak yang dihasilkan dari sebuah keputusan tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.